Melayu itu apa? Apakah definisi Melayu digunakan untuk merujuk rumpun ras manusia yang tinggal di satu kawasan dengan ciri-ciri fisik tertentu, atau terminologi Melayu itu hanya dikhususkan untuk menyebut satu etnis atau suku saja, termasuk adat istiadat dan kebudayaannya? Indonesia dan Malaysia memiliki konektivitas dalam istilah Melayu, namun dua negara ini mengadopsi pengertian yang berbeda terhadap definisi Melayu. Perbedaan pengertian itu dilandasi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Di video kali ini, kami akan mengurai sejarah Melayu secara umum dan menganalisis mengapa terjadi perbedaan konsepsi Melayu di Indonesia dan di Malaysia. Kemudian, kami akan melakukan antitesa terhadap pemahaman yang kontradiktif para sejarawan, khususnya di Malaysia, terkait konsepsi Melayu, sekaligus memposisikan terminologi Melayu secara lebih objektif dan bermartabat. Dalam konteks sejarah, istilah Melayu termasuk peradabannya pada dasarnya berasal dari Indonesia, warisan sejarah leluhur, dan menjadi bagian dari keragaman budaya di Indonesia. Lalu, mengapa hari ini istilah Melayu didominasi oleh Malaysia? Dan mengapa banyak orang Indonesia antipati dengan istilah Melayu? Mari kita jawab. Istilah Melayu telah dikenal sekitar tahun 100 hingga 150 Masehi dalam buku Geografike Sintaksis karya Ptolemy. Istilah Melayu juga ada dalam kitab Hindu-Purana untuk menyebut Pulau Sumatera. Istilah Melayu secara eksplisit ditemukan dalam catatan yang ditulis seorang biksu Buddha bernama Itsing pada tahun 651 Masehi. Itsing menyematkan istilah Melayu pada wilayah yang telah dikuasai Sriwijaya. Karena sebelum era Sriwijaya ada sebuah kerajaan kecil yang lokasinya berada di situs Candi Solok Sipin, Provinsi Jambi. Itu adalah kerajaan Melayu pertama yang kemudian dikuasai Sriwijaya. Peradaban Melayu berkembang dan meluas ke Nusantara di masa kegemilangan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Sriwijaya merupakan epicentrum penyebaran kebudayaan Melayu, terutama bahasa. Bahasa Melayu menjadi lingua franca Nusantara. Daerah kekuasaan Sriwijaya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, seluruh Sumatera, pesisir Kalimantan, dan sebagian Jawa. Kerajaan Sriwijaya mengontrol perdagangan di kawasan Asia Tenggara dari abad ke-7 hingga 11 Masehi. Dalam rentang waktu penguasaan Sriwijaya, penyebaran penduduk dari Sumatera ke Semenanjung Malaya dan Kalimantan terjadi secara alamiah. Orang-orang dari Sriwijaya inilah kelak akan melahirkan kerajaan Melayu di Kalimantan dan Sumatera setelah masuknya agama Islam, termasuk kerajaan Malaka. Para Meswara pendiri Malaka adalah keturunan Sriwijaya yang melarikan diri akibat serangan Majapahit. Di poin itu, kita bisa menyimpulkan bahwa nenek moyang masyarakat Semenanjung Malaya berasal dari Indonesia.